Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Tanti dari kelas 71 akan mendeskripsikan suatu objek tempat wisata. Kira-kira objek wisata yang bakal saya deskripsikan apa ya? Dari gambar ini bisa terlihat saya akan mendeskripsikan Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti ini sendiri terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kita bisa banget lah ke Monumen Pancasila Sakti dari SMP 179 Jakarta dengan jarak tempuh 11 km menggunakan motor sekitar 25 menit. Sebelumnya, saya akan menyampaikan penerangan umum di Monumen Pancasila Sakti. Hari dan jam buka Monumen Pancasila Sakti dibuka untuk umum setiap hari pukul 8 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali Senin. Setiap tanggal 5 Oktober HUT TNI dan tanggal 10 November Hari Pahlawan bebas biaya tiket masuk kecuali parkir, pemanduan, dan pemutaran film. Selanjutnya, untuk biaya masuk ke Monumen Pancasila Sakti untuk umum sekitar 5.000 per orang, untuk pelajar atau mahasiswa sekitar 3.000 per orang. Lain-lainnya seperti 1. Pemandu bahasa Indonesia sekitar 75.000 per bus, pemandu bahasa Inggris sekitar 100.000. 2. Pemutaran film atau rombongan kurang dari 50 orang sekitar 75.000, pemutaran film atau rombongan lebih dari 50 orang sekitar 1.500 per orang. Selanjutnya, 4. Paket parkir, dapat buku panduan dan stiker. Yang pertama, bus dan sejenisnya, yaitu 25.000 per bis. Selanjutnya, mobil sedan dan sejenisnya, yaitu 15.000 per mobil. Selanjutnya, motor, yaitu 5.000. Sarana yang ada yaitu 1. Bagi pengunjung baik perorangan maupun rombongan yang ingin memakai pramugari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dapat berhubungan dengan bagian informasi. 2. Fasilitas lapangan parkir. 3. Angkutan umum. 4. Toko souvenir dan kantin umum dengan harga terjangkau berada di pendopo Museum Pengkhianatan PKI, Paseban, Menara, dan lapangan parkir bawah. Dan yang terakhir, Musola An-Nur berada di sebelah menara. Lihat di denah. Nah guys, gambar di atas ini merupakan miniatur denah yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Jadi kalian kalau bingung bisa banget nih lihat denah ini. Monumen Pancasila Sakti dibangun di areal tanah seluas sekitar 14,6 hektar. Terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi Monumen Pancasila Sakti berbatasan sebelah selatan dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, sebelah utara Lanut Halim Perdana Kusuma, sebelah timur Pasar Pondok Gede, Bekasi, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah atau Asrama Haji Indonesia Pondok Gede. Beberapa bulan menjelang tanggal 30 September 1965, daerah ini digunakan PKI dan organisasi masanya sebagai tempat latihan kemiliteran dalam rangka melaksanakan pemberontakan. Di seluruh tempat wisata pasti ada tata tertib kan? Begitu juga di Monumen Pancasila Sakti, Museum Pengkhianatan PKI, serta Paseban. Tata tertibnya sebagai berikut. 1. Pengunjung dilarang membawa menggunakan pemandu selain pemandu resmi Monumen Pancasila Sakti. 2. Selama berada di area Monumen Pancasila Sakti, Museum Pengkhianatan PKI, dan Paseban, Monumen Pancasila Sakti diusahakan menjaga perasaan hikmat, tidak berteriak-teriak, bercanda, serta berbuat tidak sopan. 3. Dilarang mengotori dinding bangunan dengan coretan-coretan atau sejenisnya. 4. Dilarang menginjak lapangan rumput tanaman. 5. Dilarang menaiki dan mengotori koleksi kendaraan. 6. Dilarang menduduki, memindahkan benda-benda yang berada di 3 rumah bersejarah, rumah penyiksaan, rumah pos komando, dan rumah dapur umum. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok saat memasuki Museum Pengkhianatan PKI, Paseban, Monumen Pancasila Sakti, serta ruangan tertutup ber-AC lainnya. Dan yang terakhir, dilarang memasang spanduk di area Monumen Pancasila Sakti, mengadakan orasi, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban tanpa seizin pejabat dan yang berwenang. Di Museum Pengkhianatan PKI, yaitu peristiwa 3 daerah 4 November 1945, dengan menggunakan organisasi massa, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian pejabat pemerintah 3 kabupaten di Karesidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pemalang.
Selanjutnya di Museum Pengkhianatan PKI yang kedua adalah ada aksi teror gerombolan C. Mamat pada 9 Desember 1945. C. Mamat adalah seorang tokoh komunis terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia KNI Serang. Yang ketiga, dari Museum Pengkhianatan PKI ini ada aksi kekerasan pasukan Ubul-Ubul di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. Selanjutnya, yang keempat, pemberontakan PKI di Cirebon pada tanggal 14 Februari 1946. Yang kelima, peristiwa revolusi sosial di Langkat 9 Maret 1946. Yang selanjutnya kita beralih ke Museum Paseban Monumen Pancasila Sakti. Di sana terdapat diorama Paseban, yaitu rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI, lalu latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya, dan jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut 1 Oktober 1965. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1965 ada pengangkatan jenazah dari sumur maut. Setelah itu ada upacara pemberangkatan jenazah dan iring-iringan ke TMP Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi aksi penculikan Jenderal Ahan Nasution, disusul dengan penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani pada 1 Oktober 1965. 1 Oktober 1965 juga terjadi penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Disusul juga dengan penculikan Mayor Jenderal M.T. Harjono, penculikan Mayor Jenderal S. Parman, penculikan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, penculikan Brigadir Jenderal Sotojo S., dan terakhir penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean. Ade Irma Suryani Nasution yang tidak tahu apapun itu pun ikut tertembak. Beralih ke ruang teater, di sana kita dapat melihat ruang relik atau pakaian dan bekas darah, dan juga ada ruang pameran foto-foto. Kemudian terdapat pameran taman. Di pameran taman kita dapat melihat sumur maut, di mana jenazah ketujuh pria kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya kita dapat melihat diorama penyiksaan yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih dalam keadaan hidup. Ada rumah dapur umum. Selanjutnya ada tugu dan relief Monumen Pancasila Sakti. Dilanjut dengan adanya truk Dodge. Ada mobil dinas Letjen Ahmad Yani. Yang terakhir ada mobil dinas Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto serta Panser Sarasan. Nah teman-teman, banyak sekali bukan yang terdapat di Monumen Pancasila Sakti. Kalian bisa banget loh kesini, apalagi pada tanggal 5 Oktober dan 10 November. Bebas harga tiket masuk. Kalian kesini tidak hanya berfoto-foto tapi juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Serta kita sudah bersikap nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan. Pokoknya kalian jangan lupa mampir ya ke Lubang Buaya Jakarta Timur ini karena dekat dari rumah. Bisa diakses dengan mobil, motor, bahkan jalan kaki. Segitu saja video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.